Udah nonton video sebelumnya belum? Tentang tips mudik aman saat hamil. Di situ aku udah banyak cerita nih tentang beberapa kasus yang kadang terjadi pada ibu hamil pada saat mudik, ya kan? Dan salah satu kasus yang gak aku bahas lebih lanjut karena takut videonya kelamaan, akan aku bahas di video ini. Itu adalah tentang contoh kasus, yaitu ibu hamil, sebut saja ibu Mawar, lagi hamil kedua, tapi umur kehamilannya sudah 36 minggu. Anak pertama umur 2 tahun, rencana melahirkan di kampung halaman. Jadi dia sekalian mudik, sekalian lahirin di Jawa, ibaratnya kayak gitu. Mudik naik bus eksekutif dari Jakarta ke Blora, rumahnya di Blora, lebih tepatnya di desa Ngelebak. Berangkat dari rumah ke terminal Lebak Bulus, naik Grab 45 menit. Dari Lebak Bulus, Jakarta, berangkat jam 16 lebih 35 menit. Karena perjalanannya akan ditempuh sekitar 11 jam, jadi kemungkinan sampai kota Blora kota, itu jam setengah 5 pagi. Dari terminal Blora kota menuju Lebak, rumah di desanya dia, kira-kira masih butuh waktu 2 jam naik mobil. Nah, ternyata di tengah perjalanan naik bus sampai kota Rembang, dimana dari Rembang ke Blora kota itu masih butuh waktu 2 jam, tiba-tiba ketubannya pecah. Nah, jadi ketuban pecah di bus. Nah, lalu gimana? Mau nyetop busnya atau harus panik atau mesti gimana? Kenapa aku cerita tentang ini dan aku kasih contoh kasus begini? Karena aku pernah punya klien yang seperti itu. Bedanya dia dari Jakarta ke Klaten mau periksa ke bidan kita, naik kereta api, tahu-tahu di daerah Purworejo tiba-tiba ketubannya pecah. Dan itu dini hari kan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kemudian tapi untung aman, akhirnya naik becak dari mana dari stasiun ke bidan kita, naik becak. Kemudian untung nyampe di bidan kita udah pembukaan 4. Jadi niatnya mau survei tempat, kemudian kenalan, ternyata udah buka 4 dan akhirnya langsung lahiran. Puji Tuhan semuanya baik-baik saja. Oke. Nah, kenapa? Kamu mau kenalan dulu? Oh, mau turun? Ya wes, kamu turun, mama yang kenalan ya. Oke. Hai, saya Yesi, bidan, penulis, konten kreator, youtuber, fasilitator, dan pelatih prenatal gentle yoga, hypnobirthing, serta penggiat gentle birth. Oke, Anda nggak nyasar loh di channel ini, karena Anda sebenarnya berada di channel yang tepat. Karena di channel ini aku banyak banget share tentang kesehatan ibu dan bayi dan juga anak. Jadi jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe. Oke? Tekan tombol notifikasinya juga. Nah, aku lanjut ya. Kalau ternyata Anda mengalami kasus seperti contoh di atas, ada beberapa hal yang mesti Anda perhatikan dan juga Anda siapkan dan antisipasi sebelum mudik. Memang sih, seperti di video sebelumnya tentang kapan waktu yang aman untuk mudik, kapan? Trimester 2 kan? Jadi antara umur 13 sampai 28 minggu. Trimester 1 usahakan jangan, trimester 3 usahakan jangan, apalagi tadi 36 minggu ke atas. Tapi yang namanya juga ini mudik pertama yang direstui sama pemerintah. 2 tahun kita nggak mudik gara-gara corona, bisa dibayangkan kangennya kayak apa sama keluarga. Ya udah, walaupun nggak diperbolehkan, seringkali masih nekat aja mudik saking kangennya lah, gimana lagi gitu. Nah, balik lagi ke kasus tadi, artinya si ibu Mawar ini mengalami ketuban pecah di perjalanan mudik dan posisinya di bus. Berarti apa yang mesti dicek dulu? Yang pertama, nggak usah panik. Lalu habis itu dicek berapa banyak ketuban yang keluar. Apakah rembes atau makyok, kayak balon meletus, piak gitu, sampai jok-joknya basah. Nah, lalu yang kedua, cek warna ketuban. Apakah ini ada kaitannya dengan, karena ini kaitannya dengan status kondisi janin. Kalau warna ketubannya bening, bagus. Oke.
Lalu yang ketiga, adakah bagian yang menumbung? Selalu, pokoknya itu harus dicek. Apakah ada bagian yang menumbung? Takutnya kalau ada bagian yang menumbung dari vagina kok ada senut gitu, kayak udah putih-putih kok senut-senut. Oke, berarti itu plasenta atau tali pusat, kan bahaya gitu kan? Itu ceritanya beda lagi nanti. Nah, ceritanya si Bu Mawar ini semuanya aman. Artinya ketuban bening, kondisi janin juga oke, gerakan janin masih aktif. Dengan kondisi yang masih dibes, jarak antara pecah ketuban dengan kota Blora karena Rembang kira-kira 2 jam. Anda tinggal ngapain? Ke kamar mandi, kan bis eksekutif biasanya ada kamar mandi di dalam kan ya. Ganti baju, pakai pampers dulu atau pakai pembalut gitu ya. Kemudian supaya bisa nakar ukuran berapa, ketubannya berapa banyaknya. Kemudian habis itu ekstra minum banyak ya, sambil relaksasi hypnobirthing dengan panduan dari bidan kita. Sambil melakukan beberapa pijatan di kaki, tangan, rangsangan puting, susu, tentunya diem-diem karena di tempat umum, supaya kontraksinya muncul. Tapi kalau misalnya itu di posisi itu adalah dini hari dan memang waktunya tidur, ya kamu tidur. Karena kan kalau nyampe Rembang berarti kira-kira jam 2 pagi itu ketuban pecah. Ya udah, waktunya tidur dulu sambil relaksasi, sambil duduk. Nah, mungkin sambil suami menghubungi orang rumah supaya siap-siap ganti haluan. Jadi ketika nanti sampai di terminal Blora Kota, enggak lanjut pulang ke desa Ngelebak, tapi mampir ke rumah sakit atau klinik dulu untuk cek kondisi, betul kan? Jadi apa yang harus dilakukan semisal kasusnya beda, misalnya ketuban Bu Mawar pecah lalu warnanya hijau pekat, gimana? Artinya janinmu sedang dalam kondisi gawat janin. Kurasa naik bus masih bisa dikomunikasikan dengan sopir. Berarti meminta Pak sopirnya untuk mengantarkan Anda pindah haluan langsung ke rumah sakit terdekat jika memungkinkan. Memang jatuhnya jadi sedikit drama dan ngerepotin banyak orang. Situasinya juga jadi berubah agak panik. Tapi ya gimana? Humanity kan, itu kemanusiaan kan, pasti ya nggak mungkin sopirnya nolak, pasti juga mau gitu. Nah, kalau misalnya nih kasus lain, lagi mudik kebetulan juga aksi nekat, sudah 34 minggu nekat pulang mudik, naik kereta atau mobil pribadi atau bahkan pesawat ya. Tahu sendiri yang namanya juga orang nekat, kadang-kadang walaupun maskapai penerbangan membatasi umur kehamilan yang bisa terbang itu maksimal 32 minggu, kadang-kadang perutku masih kecil, ngakunya 32 minggu, aku tahu. Kadang-kadang kayak suka kayak gitu. Nah, terus, tapi itu jangan ditiru ya. Nah, di tengah perjalanan ternyata ada kontraksi intens, lalu ada tanda-tanda persalinan di jalan, dan akhirnya kamu melahirkan di jalan. Mesti gimana? Oke? Dan kamu pokoknya melahirkan darurat di jalan itu, either itu di pesawat, either itu di mobilmu, either itu di kereta api. Hayo, ngapain hayo? Yang pertama, jangan panik. Tenang dan tetap atur nafas. Inhale, exhale. Bilang dengan pelan-pelan ke suami atau keluarga yang mendampingimu bareng sama mudik, sama kamu, ya kan? Bahwa kamu sedang mengalami kontraksi. Jadi supaya suamimu juga siaga. Atur nafas dan tetap minum dan ngemil. Jadi harus terhidrasi dan energinya tetap keisi. Di sela-sela kontraksi usahakan tetap rileks, senyum. Intinya mulut senyum, mulut bawah senyum. Dan dengerin panduan relaksasi hypnobirthing dari bidan kita. Sambil niatkan semua baik-baik saja. Kalau perlu pakai aplikasi kontraksi enak tuh, sambil dihitung. Oke, kontraksinya berapa detik gitu kan. Jadi kan tahu nanti, oh ini kontraksi asli, ini kontraksi palsu. Udah download kontraksi enak belum? Download dulu. Nah, siapin underpad dan kain atau handuk. Makanya kalau hamil tua tapi nekat mudik, mau nggak mau harus siapin ekstra underpad, handuk, selimut atau jari. Cari paling tidak kain gitulah ya. Kemudian cari posisi nyaman untuk tetap dan tetap nggak boleh panik. Nah, yang kelima, kalau ternyata kontraksinya deder itu asli intens banget dan berasa dedek bayinya neken banget di bawah, pengen kayak mau keluar,
ya langsung cari posisikan tubuhmu senyaman mungkin dan mengejar sesuai dengan ritme tubuh nafasmu. Semangat, karena kamu pasti bisa, nggak usah panik pokoknya. Kuasai nafas, intinya harus kuasai nafas. Nah, keenam, usahakan suami siaga, membantu menerima kepala bayi, dan ketika tubuh bayi sudah lahir, semuanya langsung dikeringkan pakai handuk tuh. Handuk ekstra tadi yang udah disiapin, langsung tempelin ke dada mamahnya dan hangatkan dengan handuk yang kering atau selimut. Intinya harus hangat, skin to skin sama dipeluk gitu. Udah, tugasnya si ibu minum lalu nyiumin dedek bayinya supaya kontraksinya muncul biar plasenta lepas dengan alami. Jangan sampai malah tali pusatnya ditarik-tarik, nggak boleh. Oke? Tenang, Anda pasti bisa. Dan pasti tidak akan terjadi apa-apa. Percaya sama aku. Nah, jangan sampai tali pusatnya ditarik-tarik pokoknya. Biarkan semua terjadi alami. Amankan lingkungan, jangan panik intinya. Oke? Pastikan si ibu dan anak aman. Dia udah nafas gitu kan, nangis gitu kan. Oke, bagus. Nah, yang ke-10, kalau memungkinkan ya silahkan terus pindah haluan pergi ke fasilitas terdekat. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, misalnya lahirannya di pesawat atau di kereta api misalnya, atau di kapal api gitu kan, dan stasiun terdekat masih lama, ya nggak usah khawatir. Yang penting jaga bayi tetap IMD, tetap hangat, ibunya aman, udah beres. So artinya kemungkinan dan kasus yang mungkin terjadi kan harus dipersiapkan dan diantisipasi. Iya bener nggak? Bisa juga mungkin nggak melahirkan di jalan tapi melahirkan di kampung tempat mudik, padahal nggak pengen dan nggak berencana melahirkan di kampung tempat mudik. Ya otomatis kamu harus pindah haluan alias ganti plan dengan cepat dan harus tetap tenang supaya jangan sampai malah traumatik. Oke? So itu harus dipertimbangkan ya, dipikirkan, dan Anda harus tahu antisipasinya. So, moga mencerahkan ya menurut ceritanya itu tentang kasus-kasus. So, kasih gambaran aja sih sebenarnya. Selamat mudik, semoga sehat, aman, selamat perjalanan, dan sampai di tempat tujuan. Salam buat keluarga ya. Love you. Cut.